Selamat pagi anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran kita bab yang keempat tentang meresponi karya keselamatan yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia dengan cara yang ketiga, yaitu beribadah. Ya, jadi yang pertama dengan beriman atau percaya kepada Yesus Kristus, lalu yang kedua dengan pertobatan, dan yang ketiga hari ini kita akan membahasnya yaitu melalui ibadah kita. Nah, ibadah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya yaitu perbuatan untuk menyatakan bakti kita kepada Allah yang didasari pada ketaatan mengerjakan perintah-perintahnya. Nah, di dalam kitab Perjanjian Baru, kata ibadah dalam bahasa Yunani ada 3 istilah yang dipakai. Yang pertama yaitu liturgia, kita dapat melihatnya dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 2, lalu latreia dalam Roma 12 ayat 1, dan tereskeia Yakobus 1 ayat 17. Nah, kita akan membahas ini satu persatu. Yang pertama yaitu liturgia. Nah, dalam Kisah Rasul 13 ayat 2 dikatakan begini. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Nah, beribadahlah mereka kepada Tuhan dan berpuasa. Nah, jadi kata beribadah di sini memakai kata liturgia. Artinya, liturgia yaitu beribadah kepada Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan. Nah, ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita bernyanyi memuji Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, tentu ada tata caranya. Dan tata cara di dalam ibadah inilah yang disebut dengan liturgi. Jadi ibadah di sini liturgia yaitu ketika kita menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Nah, dalam liturgi Gereja Kristen Protestan ada beberapa hal yang penting yang harus ada ya. Yang pertama yaitu potum atau pembukaan. Jadi selain kita saat teduh ya, berdoa dalam hati masing-masing. Nah, potum di sini adalah bahwa ketika kita mau memulai ibadah, kita membuka ibadah itu di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Nah, yang kedua yaitu ada pengakuan dosa dari kita. Jadi sebelum kita menghadap kepada Tuhan, kita ya berdoa, ya minta pengampunan atas segala dosa-dosa yang kita perbuat. Yang ketiga yaitu pemberitaan firman Tuhan. Ya, apakah melalui responsoriat, khotbah dan sebagainya. Dan yang keempat ada jawaban dari kita manusia atau jemaat. Dalam pengakuan iman kita mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Lalu sebagai jawaban dan respon atas pemberitaan firman Tuhan juga keselamatan yang diberikan Allah kepada kita. Nah, umat juga memberikan persembahan ya, persembahan. Lalu yang terakhir ada berkat dari Tuhan Allah. Kita menerima berkat dari Tuhan Allah. Ini semua harus ada di dalam liturgi ibadah gereja-gereja. Ya, jadi masalah susunannya ya itu tergantung kepada gereja masing-masing. Nah, jadi ketika kita beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, itu liturgia. Nah, yang kedua yaitu latreia. Latreia dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati di situ dipakai kata latreia. Jadi latreia artinya kita mengabdikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita mempersembahkan seluruh hidup kita, tubuh kita kepada Tuhan. Baik dari mata, tangan, kaki, kepala, pikiran kita, seluruhnya kita abdikan, kita persembahkan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan.
Nah, jadi ketika kita beribadah ya di gereja itu benar, tetapi ibadah yang sejati bukan hanya ketika kita beribadah di gereja bernyanyi memuji Tuhan, tetapi sikap hidup kita setiap hari harus menunjukkan kehendak Allah, melakukan yang baik dan yang benar. Nah, itu adalah juga ibadah. Jadi ibadah adalah ketika kita melakukan hal yang benar yang berkenan kepada Allah, itu juga merupakan ibadah, dan itulah sesungguhnya ibadah yang sejati. Jadi ada banyak orang yang beribadah di gereja, bernyanyi haleluya puji Tuhan, tetapi keluar dari gereja melakukan hal yang jahat ya, dengan perkataannya menghina orang, memaki orang. Itu bukan ibadah yang sejati ya. Jadi ibadah yang sejati itu ketika kita beribadah di rumah Tuhan, memuji Tuhan, dan dalam sikap hidup kita sehari-hari juga kita harus mencerminkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan, sehingga melalui kehidupan kita nama Tuhan dimuliakan. Nah, ada satu ilustrasi ya antara babi dengan sapi. Ya, ini hanya ilustrasi, tapi nanti kita dapat melihat pelajaran apa yang penting yang kita dapat petik dari dalamnya. Satu hari, babi datang kepada sapi dan mengatakan, "Sapi, aku heran lihat manusia itu." Nah, lalu sapi katakan, "Kenapa?" "Ya, manusia sangat senang dengan dagingku ya, daging babi. Kalau di sop, kalau dimasak kecap, dijadikan babi panggang, wah mereka sangat suka. Tapi kalau mereka marah, mereka selalu menyalahkan saya dan katakan babi kau begitu. Padahal saya tidak bersalah apa-apa gitu. Sedangkan engkau, engkau selalu dipuja-puji ya. Bahkan ada satu penganut agama tertentu juga sangat mengagungkanmu. Padahal kita sama, mempersembahkan tubuh kita untuk dikelola, untuk dimasak, dimakan oleh manusia. Lalu sapi katakan begini kepada babi, ada perbedaan kita. Nah, apa perbedaannya? Nah, waktu engkau hidup, ya sapi katakan kepada babi, waktu engkau hidup, engkau selalu melakukan hal-hal yang kotor, tinggal di tempat yang kotor, gelimang dengan kotor, makananmu juga makanan yang kotor, ya. Dan engkau memberikan seluruh hidupmu, tubuhmu, hanya ketika engkau tidak memerlukannya lagi. Ketika engkau mati, baru engkau mempersembahkan seluruh hidupmu, tubuhmu. Tapi waktu engkau hidup, engkau hanya melakukan hal-hal yang sangat kotor dan menimbulkan bau di mana-mana. Ya. Tetapi aku, kata sapi, ya, aku berbeda. Waktu aku hidup, aku selalu tinggal di tempat yang bersih. Makananku adalah rumput yang segar, bukan apa yang sudah bau, yang busuk, bukan. Dan waktu aku hidup, aku memberikan apa yang terpenting dari tubuhku kepada manusia, yaitu susuku. Ya, ada banyak dari antara kalian juga minum susu sapi, ya kan? Itu. Jadi, dan waktu aku mati, aku memberikan seluruh tubuhku kepada manusia. Jadi aku hidup dan aku mati, aku memberikan seluruh hidupku kepada manusia. Nah, ini ilustrasi ya, tapi dari ilustrasi ini kita ada hal yang bisa kita petik. Jangan hanya ketika hidup kita melakukan hal-hal yang jorok dan waktu mau mati baru kita melakukan hal yang baik, salah. Sehingga orang mengingat kita hanya dari hal yang jahatnya saja. Tapi jadi seperti belajar dari sapi, baik hidup maupun mati memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, jadi karena itu ibadah yang sejati, latreia, adalah melakukan hal yang baik, yang benar, yang hidup, yang kudus kepada sesama. Dan ketika kita melakukannya kepada sesama, berarti kita sudah melakukannya untuk Tuhan Allah. Jadi teruslah lakukan hal-hal yang baik dan benar di dalam hidupmu. Yang ketiga yaitu tereskeia. Yakobus 1 ayat 27.
Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya diri mereka sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi tereskeia artinya melayani orang yang dalam kesusahan. Nah, jadi ketika kita melayani orang lain yang dalam kesulitan, berarti kita sudah beribadah kepada Tuhan Allah. Ketika kamu memberikan bantuan kepada anak-anak yatim piatu di panti asuhan, nah berarti kamu sudah beribadah kepada Tuhan Allah. Dan ketika kamu mengunjungi panti jompo, menolong mereka, membantu mereka, memandikan mereka, atau memberi sumbangan kepada mereka, berarti kamu sedang beribadah kepada Tuhan Allah. Nah, ketika kamu juga memberikan sembako kepada orang-orang miskin yang membutuhkan, yang dalam keadaan susah, maka kamu juga sedang beribadah kepada Tuhan Allah. Jadi beribadah kepada Tuhan Allah bukan hanya waktu kau memuji Tuhan di dalam gereja, tetapi di dalam sikap hidupmu setiap hari dan juga di dalam perbuatanmu kepada sesama setiap hari. Karena itu, mari kita lakukan apa yang dapat kita lakukan kepada sesama selagi kita diberi kesempatan hidup yang lebih baik daripada orang lain. Nah, karena itu Kolose 3 ayat 17 mengatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur di dalam Dia kepada Allah Bapa kita. Ya, jadi lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Dan Ulangan 10 ayat 12 mengatakan, takutlah akan Tuhan Allahmu, hiduplah menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi mari kita tetap hidup di dalam Tuhan, melakukan hal yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, dan juga beribadah kepada Tuhan di gereja, dan juga menolong orang-orang miskin yang dapat kita tolong. Dengan demikian kita sudah beribadah, dan itu adalah ibadah yang sesungguhnya, yang sejati. Pelajaran kita sampai di sini hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.